Kami mahasiswa program studi administrasi publik Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto dari kelompok PI melaksanakan studi kunjungan lapangan ke Yogyakarta. Salah satu destinasi utama kami adalah Lembaga Ombudsman DIY dan Diorama Arsip Jogja. Kami seluruh mahasiswa administrasi publik angkatan 2022 berkumpul terlebih dahulu di UNU Purwokerto pada tanggal 12 Februari tahun 2025. Kami berangkat pada pukul 23 WIB bersama para dosen HDM Publik UNU Purwokerto menggunakan 2 bus. Kami sudah sampai ke lokasi pantai untuk menikmati sunrise di pantai ini dan melakukan foto bersama untuk kenang-kenangan. Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta yang disingkat LODIY, merupakan lembaga non-struktural dibentuk oleh pemerintah daerah yang mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan badan usaha, khususnya pada bidang pelayanan publik. Dalam kunjungan ini, kami berkesempatan mengikuti kuliah umum yang disampaikan oleh Ibu Siwi Dwi Lestari Dian Pustanti, S.C., selaku Wakil Ketua Lembaga Ombudsman DIY. Beliau memberikan pemahaman mendalam mengenai berbagai aspek poin penting terkait Lembaga Ombudsman DIY, termasuk pertama tujuan dan alasan pembentukan LODIY, kedua dasar hukum pelayanan publik, ketiga visi Lembaga Ombudsman DIY, keempat mekanisme dan proses penanganan kasus, kelima produk akhir dari penanganan kasus, serta format rekomendasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Ombudsman DIY. Selanjutnya setelah dari Lembaga Ombudsman DIY, kami melanjutkan perjalanan menuju ke Diorama Gedung Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami juga melewati pusat pemerintahan di Yogyakarta yaitu Kantor Wali Kota Yogyakarta. Sampailah di pintu masuk gedung Depo Arsip, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta, yang nantinya di dalamnya kami akan belajar dan mengetahui bagaimana sih perkembangan pemerintahan di Jogja. Yuk temenin kita masuk dan belajar sama-sama. Di awal masuk kami sudah dipandu oleh pemandu diorama untuk menjelaskan secara rinci mengenai proses perkembangan pemerintahan di Jogja. Yang pertama adalah masa kepatihan 1570 sampai 1755 yang menjadi awal adanya Panembahan Senopati oleh Ki Ageng Pemanahan yang juga mendirikan kepatihan di Kota Gede yang kemudian menjadi cikal bakal Kesultanan Mataram. Pada tahun 1587, Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan menjadi Raja Mataram dan memindahkan ibu kota ke Kota Gede. Di sini juga terdapat kitab-kitab babat manusia di era awal kepatihan Senopati yang berisi serat babat Mentawita, gambar-gambar kebudayaan dan tradisi serta budaya di Jogja pada masa itu. Pada abad ke-17, Mataram menjadi kerajaan yang kuat dan luas dengan wilayah yang mencakup Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Di sini bisa kita lihat berbagai serat aksara Jawa pada masa kerajaan Mataram. Masa Sultan Agung 1613 sampai 1645. Sultan Agung naik tahta pada tahun 1613 dan memperluas wilayah Mataram. Ia menaklukkan Surabaya pada tahun 1625 dan menjadikannya bagian dari Kesultanan Mataram. Sultan Agung juga memimpin perang melawan VOC Foreign Intelligence Indies Company pada tahun 1628 sampai 1629. Pembagian Kesultanan 1755. Pada tahun 1755, Perjanjian Giyanti membagi Kesultanan Mataram menjadi 2, yaitu Kesultanan Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi, yang kemudian menjadi Sultan Hamengkubuwono I. Kesultanan Surakarta dipimpin oleh Pakubuwono III. Masa kemerdekaan 1945 sekarang. Pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan Yogyakarta menjadi ibu kota negara. Pada tahun 1946, Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjadi gubernur militer Yogyakarta dan memimpin perjuangan kemerdekaan. Yogyakarta juga menjadi daerah yang pertama kali menjalankan pemilu demokrasi. Pada masa kemerdekaan ini, banyak aksi dalam reformasi Jogja untuk menjadikan pemerintahan yang damai dan pro-rakyat.
sehingga terjadinya aksi reformasi Jogja Damai yang dipimpin dan dimaklumati oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X10. Pemekaran dan perpindahan masyarakat Jogja juga dipengaruhi adanya faktor alam dan seleksi alam, bahwa pada masa itu Jogja mengalami bencana alam gempa bumi lebih dari 8 skala Richter yang menjadikan Jogja rata dengan tanah. Dalam kejadian ini, terdapat lebih dari seluruh wilayah Jogja runtuh, lebih dari 1.000 korban meninggal, hilang dan luka-luka, menjadikan Jogja renovasi dan berubah sebesar-besarnya. Selanjutnya, setelah dari diorama arsip Jogja itu sebuah tempat yang menyimpan banyak sejarah dan kisah tentang Yogyakarta, kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pusat keramaian kota Yogyakarta, Malioboro. Suasananya semakin terasa hidup dengan riuhnya suara pedagang yang menawarkan dagangan mereka, para wisatawan yang sedang berbelanja. Kami berjalan kaki menyusuri jalan Malioboro, melihat berbagai barang yang dijual mulai dari batik, kerajinan tangan, hingga oleh-oleh khas Yogyakarta. Setelah puas menikmati suasana Malioboro dan berfoto-foto serta berbelanja, kami pun memutuskan untuk kembali pulang menaiki bus dan meninggalkan kota Yogyakarta istimewa.